Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'du. Taib, anakku sekalian, kelas 6A dan 6B, semoga Allah senantiasa menjaga kalian semua dari segala penyakit ya. Sekarang kita akan belajar pelajaran Kurdis, pelajaran ke-6 ya. Mohon maaf untuk kali ini sampai PSBB selesai, Bapak menggunakan screenshotan ya, tidak langsung menjelaskan karena peralatannya yang tidak ada ya. Mohon dimaklumin dan dimaafkan. Kita akan belajar tentang tafsir surah Al-Asr ya. Perhatikan baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'ashr, yang artinya demi masa. Innal insana lafi khusr, artinya sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Nah, kerugian apa itu? Kemudian dijelaskan kepada ayat ketiga, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman ya. Tadi dijelaskan ayat kedua bahwasanya seluruh umat manusia mengalami kerugian ya, kecuali orang-orang yang beriman, tentunya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus solihat, dan mengerjakan amalan soleh ya, yaitu amalan yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, sesuai dengan dalil-dalil yang sahih ya. Wa tawasaw bil haq, dan saling menasihati agar mentaati kebenaran ya, untuk saling memberitahu mana yang baik, mana yang buruk kepada saudara-saudara kita, maupun yang lebih kecil maupun yang lebih tua ya. Wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati agar menetapi kesabaran ya. Ini penting. Kenapa penting? Kenapa sih harus kita menasihati untuk sabar? Karena ketika orang tidak memiliki rasa sabar, maka dunianya akan hancur ya. Terjadi banyak peperangan, terjadi banyak pembunuhan, penculikan, pencurian, banyak orang yang saling dendam ya. Ketika tidak ada orang yang menasihati tentang kesabaran, pentingnya sabar ya. Guru kita telah mengajarkan bahwasanya kesabaran itu sangat penting ya. Bahkan disebutkan bahwasanya orang yang kuat itu bukanlah orang yang mahir dalam bertarung atau berantem, akan tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan emosinya, yaitu bisa bersabar ya. Jadi tidak ada rasa dendam ya. Misalkan contoh ya, kalian zolimi sama teman kalian, sama saudara kalian, dan kalian ketika kalian dihituin, kalian bersabar ya. Sabar itu adalah pertama kali terjadinya musibah ya.
Akan tapi ketika kalian sudah membalas kejahatannya dan kita membilang kalau misalkan aku nggak sabar, nah itu salah. Sabar itu adalah ketika pertama kali kalian terkena musibah maupun kezaliman maupun bencana dan lain-lain ya. Maka dengan sabar kita bisa saling menasihati ya. Lanjut ya ke berikutnya. Penjelasan kosakata. Wal as artinya sumpah atas semua masa ya. Al khus atau khusrin kerugian. Tawasau saling menasihati. Al haqqu benaran. As-sabru kesabaran. Ini arti-arti bahasa Arab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kandungan surah. Surah Al-Asr termasuk golongan surah Makiyah dan terdiri dari 3 ayat. Secara bahasa Al-Asr artinya masa dan waktu. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi semua masa, baik siang maupun malam, pagi maupun sore. Sumpah ini menandakan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan kita semua ya. Allah menyatakan bahwasannya manusia dalam keadaan merugi, yaitu mereka akan mendapatkan siksa dan balasan dari darinya atau dari Allah ya. Dari paragraf ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya arti dari surat Al-Asr adalah masa dan waktu ya. Maksudnya apa? Yaitu menjelaskan bahwasanya pentingnya waktu dalam hidup kita ya. Terkadang waktu itu hal yang tidak akan terulang lagi dan tidak akan terjadi lagi di dunia ini. Contohnya kita hari ini pada tanggal 1 kita tidak sholat, misalkan tidak sholat maghrib atau kita tidak mengaji. Nah, pada tanggal 1 ini, 1 Oktober tahun 2020 tidak akan terulang lagi. Maka pentingnya waktu dalam hidup kita. Bahkan penyair itu berkata, waktu itu bagaikan pedang ya. Apabila kita tidak memakai pedang tersebut, maka pedang tersebutlah yang akan memotong kita. Gunakanlah waktu sebaik-baiknya. Terutama anak-anak sekalian masih kecil, masih bisa gunakan waktunya sebanyak-banyak mungkin, yaitu dengan cara menuntut ilmu ya, dengan baik dan serius. Ketika kita tidak menggunakan waktu dari kecil, maka kita akan ada penyesalan pada hari kemudian ya. Contoh pengalaman Bapak ya. Bapak dulu waktu masih SD, seumuran kalian itu jarang sekali yang namanya menghafal Quran, belajar ilmu agama dan lain-lain. Karena kenapa? Bapak sekolahnya itu sekolah umum, bukan sekolah swasta seperti kalian. Bahkan Bapak kelas SMP itu masih hafalannya surat Ad-Duha ya. Itulah penjelasan Bapak di kelas SD. Kemudian yang kedua yaitu di waktu SMP, waktu Bapak pesantren, yaitu ketika Bapak tidak memanfaatkan waktu dengan baik, yaitu Bapak hanya bisa menghafal 3 juz saja ya pada waktu SMP. Itu sangat sesal sekali Bapak ya. Cuman kita tidak boleh yang namanya mengucapkan seandainya ya. Maka dari itu yang seharusnya Bapak bisa menghafal lebih banyak juz akhirnya tertunda ya. Oleh karena itu anak sekalian, semangatlah kalian untuk menghafal Quran dan menuntut ilmu pada
masih SD ini ya. Walaupun banyak rintangannya, kalian harus semangat. Oke, lanjut ya. Kemudian Allah menerangkan bahwa manusia tidak akan merugi adalah orang yang beramal soleh, serta selalu saling menasihati dalam kebenaran. Mereka berpegang teguh dalam kebenaran, yaitu meyakini dengan hati, menyampaikan melalui perkataan, dan mengamalkannya dalam perbuatan. Mereka juga saling memberi nasihat agar selalu sabar atas segala cobaannya. Jadi terkadang banyak orang ya misalkan Raib, misalkan Salman sama Raif ya. Salman menasihati Raif, kamu jangan malas menghafal Quran, kamu harus rajin gitu. Nah Salman nih contohnya ketika menasihati dia ikutan malas juga, jadinya itu tidak boleh. Yang menasihati harus lebih giat lagi dari yang kita nasihatin ya. Ini contoh saja ya, contoh. Jadi kebanyakan orang menasihati tapi tidak melakukannya diri sendiri ya. Kita jangan seperti itu kan, tapi kita ketika kita menasihati, kita harus dua kali lebih lipat kebaikannya dari orang yang kita nasihatin. Kemudian kita harus seperti tadi ya, menasihati dalam kesabaran, pentingnya dalam hal sabar. Semoga perkataan Bapak ada hikmahnya, ada istilahnya motivasinya untuk kalian ya. Apabila ada kata salah-salah, semoga dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.